Ultimate Martial Divine King, episode 135. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengung-dengung, di bawah bimbingan Lacey, kepala suku kota Lonceng Suci, beberapa tetua terus-menerus membentuk berbagai segel tangan yang rumit. Saat aura yang dipancarkan keempatnya semakin kuat, tanah di bawah kaki semua orang mulai bergetar sedikit. Setelah itu, keempat menara di utara, selatan, timur, dan barat semuanya memancarkan fluktuasi energi yang samar. Garis-garis rune perak seperti kilat muncul di dinding luar keempat menara dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Rune-rune yang seterang kilat itu bagaikan sulur-sulur yang mengandung kekuatan misterius. Rune-rune itu dengan cepat menyebar dari dasar pagoda hingga ke puncaknya. Dalam sekejap, keempat pagoda kuno dan bobrok itu menjadi sangat misterius dan suci. Dari jauh, mereka tampak seperti empat benda suci yang diselimuti petir, menyebabkan orang tanpa sadar merasakan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Para instruktur dan murid dari berbagai perguruan bela diri tingkat tinggi semuanya memiliki ekspresi serius dan penuh harap di wajah mereka. Adapun orang-orang suku Saint Bell City, wajah mereka sudah dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Dengung-dengung, hanya dalam beberapa kedipan mata, rune yang cemerlang dan misterius telah menutupi empat sub menara, seolah-olah mereka adalah pilar petir. Kecepatan Lacey dan yang lainnya membentuk segel tangan menjadi semakin cepat, dan aura yang meletus dari mereka juga menjadi semakin kuat. Setelah itu, mereka berempat menghentikan segel tangan mereka secara bersamaan dan berteriak serempak. Lonceng roh ilusi, aktifkan. Gemuruh. Detik berikutnya, sebuah bola energi perak dengan cepat mengembun di puncak keempat menara kecil. Setelah itu, empat berkas cahaya melesat keluar dari bola energi tersebut dan menyerang menara utama tertinggi di wilayah tengah secara bersamaan. Aura yang melonjak tak tertandingi menekan seperti gunung, dan menara utama tertinggi di wilayah tengah meletus dengan cahaya suci keemasan yang menyilaukan. Garis-garis emas itu bagaikan retakan di dasar sungai yang kering, dan dalam sekejap, garis-garis itu menutupi seluruh menara utama. Garis-garis emas itu terus memanjang ke atas, dan tak lama kemudian, mencapai lonceng raksasa di puncaknya. Pucat, diiringi suara merdu lonceng yang menggetarkan ke segala arah, hati setiap orang tak kuasa menahan gemetar. Bunyi lonceng itu seakan berasal dari puncak Gunung Chang yang kuno dan misterius. Ia melintasi lautan, menembus kerumunan orang, dan akhirnya memasuki telinga setiap orang, meresap ke kedalaman jiwa mereka. Ada nuansa kuno yang tak terlukiskan. Ini, sudut mata Chu Hen sedikit menyipit, dan pupil matanya sedikit melonjak karena sedikit terkejut. Selanjutnya, di bawah tatapan takjub banyak orang yang hadir, lonceng yang berwarna hijau tembaga dan berkarat itu, yang tampak seperti sepotong besi tua, mekar dengan pola cahaya keemasan yang menyilaukan. Garis-garis cahaya muncul di dinding lonceng, dan karat serta warna perunggu kehijauan yang menutupinya langsung tertutupi. Pola cahaya yang bersilangan berubah menjadi rune yang padat dan misterius. Di tengah ekspresi takjub semua orang, lonceng roh ilusi meletus dengan cahaya keemasan suci yang seterang matahari. Cahaya keemasan yang menyilaukan tercurah turun, langsung menerpa area platform pusat di bawah menara suci. Dalam sekejap, area yang diselimuti cahaya lonceng hantu bagaikan dewa. Permukaan meja menjadi berkilau dengan sisik-sisik keemasan, seolah-olah dilapisi bubuk emas. Patriark Lacey dan tiga tetua lainnya tampak bermandikan cahaya suci. Wajah keriput mereka tampak halus, dan mata mereka dipenuhi semangat yang tak terlukiskan. Semuanya, kelopak mata Lacey terangkat, dan tatapannya menyapu kerumunan di depannya. Suaranya sekeras guntur, lonceng roh ilusi telah diaktifkan. Apakah kalian bisa mendapatkan kekuatannya atau tidak, sepenuhnya bergantung pada kemampuan kalian sendiri. Suara Lacey terhenti, lalu ia mengangkat satu tangan. Dengan suara lantang, ia berteriak, semuanya, silakan naik ke panggung. Silakan naik ke panggung. Begitu dia selesai berbicara, para murid dari berbagai perguruan bela diri tingkat tinggi, yang telah lama kehilangan kendali atas emosi mereka, bagaikan segerombolan lebah yang dengan cepat menyerbu ke panggung pusat yang diselimuti cahaya keemasan. Dalam situasi seperti itu, para siswa dari 6 perguruan bela diri, Huang Wu, Di Feng, Ling Xi, Gajah Raksasa, Hao Wei, dan Bintang Surgawi, relatif tenang, dan tidak ada urgensi tertentu. Total ada 8 keluarga bela diri tingkat tinggi yang datang ke kota Saint Bell, dan jumlah total murid jeniusnya sekitar 900. Termasuk generasi muda suku kota Saint Bell, ada sekitar 2 hingga 300 orang. Tentu saja,
Area alun-alun kota Saint Bell sangat luas, dan area yang dicakup oleh kekuatan lonceng roh ilusi dapat menampung hingga 2.000 orang. Semua orang berkumpul bersama, tetapi tidak terasa berdesakan sama sekali. Berbagai siswa jenius menaiki panggung tinggi satu demi satu, dan masing-masing dari mereka duduk di panggung kosong. Cahaya keemasan memancar ke sekujur tubuh setiap orang bagai lapisan kain kasa tipis. Gerombolan bandit, seorang gadis muda dari suku Saint Bell City menegur dengan dingin. Banyak orang di sekitarnya sedikit banyak menunjukkan ekspresi jijik. Menurut mereka, lonceng roh ilusi adalah harta paling berharga di kota Saint Bell. Karena orang-orang luar di depan mereka ini memiliki kekuatan lonceng roh ilusi, wajar saja jika mereka menolaknya. Jangan bicara lagi, ini alat tawar-menawar, teriak Raizen lirih. Menurutku, bukankah lebih baik bagi kita untuk tinggal di Saint Bell City selama sisa hidup kita? Mengapa kita harus keluar? Lei Zhen tidak menjawab, tetapi ada kerumitan yang tak terlukiskan di matanya. Sejujurnya, ia sangat mengenal teman-temannya di Saint Bell City. Hanya sedikit orang yang benar-benar ingin tinggal di sana seumur hidup, dan hampir semua orang merindukan dunia luar, termasuk Lei Zhen sendiri. Karena dia tidak dapat memeliharanya, lebih baik dia membiarkan mereka pergi. Kalian semua, berhenti berdebat. Kepala suku Lei-Si berjalan di depan Lei Zhen dan yang lainnya dengan tongkatnya. Hanya ketika kalian menjadi lebih kuat, kota lonceng suci dapat tetap ada di dunia ini selamanya. Saya hanya berharap ketika Anda meninggalkan tempat ini di masa depan, Anda akan dapat menemukan jalan kembali. Ketika mereka meninggalkan tempat ini di masa depan, mereka akan dapat menemukan jalan kembali. Itu kalimat sederhana, tetapi membuat hati semua anak muda di Saint Bell City bergetar. Lei Zhen mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua, saya, Lei Zhen, tidak akan pernah melupakan tempat kelahiran dan masa kecil saya." "Haha, bagus." Lei-Si mengangguk lega. Kemudian, ia menatap seorang gadis cantik berusia sekitar 15 atau 16 tahun, berkulit agak kecoklatan, dan memancarkan kecantikan liar di samping Lei Zhen. Ia berkata, "Lei Zhen, di seluruh kota Saint Bell, kalian berdua adalah yang paling berbakat. Jangan kalah dari orang-orang luar ini." "Ya," jawab Lei Zhen dengan sungguh-sungguh. Laili hanya mengangguk acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Namun, kesombongan yang tak tergoyahkan terpancar samar di mata hitamnya yang indah. "Pergi," kata Lei-Si dengan berat hati. Seketika, para pemuda dan pemudi Saint Bell City menduduki panggung yang kosong. Para siswa jenius dari berbagai perguruan bela diri dengan cepat menduduki ruang kosong di panggung tinggi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Mengxiang, jangan mengecewakanku," kata teratai merah dari Akademi Bela Diri Kekaisaran sambil tersenyum. "Aku tahu, mentor teratai merah dan saudari," jawab Luo Mengxiang sambil tersenyum. Matanya cerah dan giginya putih, dan dia terlihat sangat cantik. Wei Qingfan dari Provinsi Taifeng memimpin Ye Yao, dan yang lainnya ke panggung tinggi. Pedang bunga plum milik rumah bela diri Lingqi, Shen Yunxi, juga memiliki aura yang tajam, dan temperamennya yang tenang memancarkan cahaya pedang yang tajam. Long Qingyang, Long Xuansuang, dan yang lainnya juga mengikuti. Akhirnya, Bai Yuyue, He Qingyuan, Bian Hong, dan yang lainnya dari prefektur Tensei, semua siswa jenius juga memasuki area yang diselimuti cahaya lonceng roh ilusi. "Ayo pergi juga," kata Mu Feng dengan tidak sabar sambil tersenyum gembira. Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Chu Hen berjalan di belakang mereka. Ia tampak agak linglung dan pikirannya kurang fokus. Adapun mengapa seperti ini, bahkan Chu Hen sendiri tidak tahu. Berdengung, saat Chu Hen melangkah ke panggung yang diselimuti cahaya keemasan, dia langsung merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Cahaya lembut itu seakan-akan menembus kulitnya dan masuk ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kilau lembut yang samar. "Hei, kenapa kamu ada di sini juga?" Tiba-tiba, suara perempuan yang merdu terdengar di telinganya. Chu Hen tertegun sejenak, lalu sebuah wajah yang cantik, anggun, dan anggun muncul di hadapannya. "Nona Mengxiang." Mata Chu Hen berkilat terkejut. Mata indah Luo Mengxiang sedikit lembut, "Aku lupa bertanya terakhir kali. Kamu dari sekolah mana?" "Bintang Surgawi." "Bintang Surgawi." Luo Mengxiang tampak sedikit terkejut, tetapi tidak ada rasa jijik di wajahnya seperti yang lain. "Aku belum berterima kasih padamu untuk terakhir kalinya, ayo kita bicara nanti kalau ada waktu." Chu Hen tersenyum lembut dan mengangguk. Adegan percakapan Luo Mengxiang dan Chu Hen terlihat oleh banyak orang di sekitar mereka. Astaga, bagaimana orang ini kenal Luo Mengxiang? Tidak ada habisnya.
Mu Feng menangis dan membuat keributan, dan giginya gatal karena kebencian. Pertama Long Xuanzuang, lalu Yu Chenyu, dan sekarang Luo Mengxiang. Bahkan Silan adalah mentor langsung Chu Hen. Sepertinya selama wanita cantik, mereka akan bernasib sama dengan Chu Hen. Idol, junior brother Chu Hen adalah panutan pria. Wajah Li Huiye dipenuhi kekaguman, dan dia berkata dengan santai, Long Xuanzuang adalah saudara perempuannya, Silan adalah mentornya, dan Luo Mengxiang adalah seseorang yang dia kenal. Apakah menurutmu Huang Fuqing, salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota kekaisaran, juga mengenal kakak senior Chu Hen? Lupakan, tidak ada hubungan sama sekali di antara keduanya. Huang Fuqing tinggal di kota kekaisaran, bagaimana Chu Hen bisa bertemu dengannya? Mu Feng mencibir, sedikit tidak seimbang, dan berkata, jika dia tahu Huang Fuqing, aku, Mu Feng, akan minum semangkuk kencing kuda. Kamu benar-benar kejam terhadap dirimu sendiri. Kamu tampaknya terlalu sombong, tidakkah kamu tahu nilai dirimu? Suara acuh tak acuh dan menusuk telinga terdengar. Sosok jangkung dan ramping tiba-tiba berjalan melewati Chu Hen. Mata Chu Hen menyipit, dan dia dengan dingin menjawab, kemanapun kau pergi, itu urusanmu. Tidak bisakah kau berhenti berkeliaran di depanku, Tuan Muda Wei?